Maka al-ilmu khairun minal mal. Ya, kata ini disebutkan, disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib sanadnya. Ilmu itu lebih baik dari harta. Wa dzalika li anna al-ilma li anna al-mala tahfadhu wal ilmu yahfadhuka. Ilmu lebih baik dari harta karena harta engkau yang menjaganya, tapi ilmu engkau lah yang dijaga oleh ilmu. Ya, ini salah satu petikan-petikan hikmah nasihat membakar semangat kita dalam ya beribadah dan langkah kaki kita untuk senantiasa menuju Allah. Fisabilillah, di jalan Allah selama kita hidup di dunia ini. Ya, fa innal hikmata dolatul mukmin. Karena nasihat-nasihat bijak adalah apa? Nasihat-nasihat bijak adalah bekal bagi seorang mukmin. Ya, itulah pembakar kita. Itulah penyemangat kita untuk senantiasa istiqamah, konsisten di jalan Allah, terutama di zaman fitnah ini. Dan tidak bisa tentunya kita mendapatkan nasihat-nasihat bijak itu kecuali dengan belajar menuntut ilmu. Oleh sebab itu sekali lagi Rasulullah katakan, barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dipermudah jalan yang menuju surganya Allah. Terutama di zaman sekarang yang kita rasakan kerusakan makin banyak, maka otomatis masuk surga terasa makin susah zaman sekarang. Maka dalam surat Al-Waqiah, Fas-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Di antara kelompok di akhirat adalah di antara, jadi manusia di hari kiamat akan terbagi menjadi kelompok, kata Allah dalam surat Al-Waqiah, menurut surat Al-Waqiah. Yang pertama kelompok ashabul maimanah, yang kedua ashabus shimal atau kelompok ya, yang pertama kanan, kelompok kiri, kelompok as-sabiqun ke depan. Siapa itu kelompok kanan? Yaitu di hari kiamat adalah orang-orang yang masuk surga karena dia itu diberikan tercatatan amal dari sebelah kanan. Yang kedua ashabus shimal, yaitu apa? Orang-orang yang diberikan catatan amalnya, ya istilahnya rapot hidupnya, Pak. Ya, dari kiamat nanti kita dikasih rapot sama Allah. Yang sebelah kanan itulah yang beruntung. Fahuwa fayuhasabu hisaban yasira wa yuqadibu ila ahlihi masrura. Dalam surat Al-Insyiqaq. Ya. Deg-degan itu. Karena rapot dunia kita tuh. Ya, kalau kita dikasih kanan nanti di sebelah kanan tuh nanti disebut ashabul maimanah. Kalau yang dikasih rapot ke sebelah kiri namanya ashabus shimal. Nah, yang ketiga kata Allah dalam surat Al-Waqiah, wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian pada hari kiamat akan terbagi menjadi tiga, ashabus yamin kanan, kiri, dan as-sabiqun orang-orang yang terdepan dalam apa? Berbuat kebaikan. Itu di kalangan dalam tafsir Katsir disebutkan itu kalangan para nabi, rasul, siddiqin, wasyuhada. Ya, yang dimana salah satu sifat mereka itu apa? Ya, bahwa mereka itu senantiasa bersegera dalam kebaikan. Dan kata Allah, sulatu minal awalin, mereka ini orang-orang yang as-sabiqunal awalun, ya, dia adalah orang-orang yang banyak dari apa? Dari generasi pertama. Generasi pertama siapa? Ada khilaf di kalangan ulama tafsir. Dalam tafsir disebutkan, maksudnya ada yang bilang umat-umat Nabi terdahulu, tapi dibantah oleh beberapa ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir secara zahir memilih pendapat bahwa as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang terdepan yang dia akan masuk surga, sebagian dari mereka tentunya juga dari mereka itu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, adalah orang-orang yang bukan dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Karena ingat Allah telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Ini umat terbaik di antara umat-umat Nabi terdahulu. Dalam surat Al-Imran berkata apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ya adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat yang Allah telah keluarkan untuk manusia. Kita ini umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu umat terbaik. Maka kata Imam Katsir, pendapat yang benar bahwa generasi pertama itu yang notabene adalah generasi yang paling banyak di dalamnya orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang khususon lah istilahnya. Dia adalah orang-orang yang generasi awal dari kalangan umat Islam, yaitu sahabat. Dan dari saya juga disebutkan kan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah kata Rasulullah adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian orang setelahnya yaitu disebut dengan
tabi'in, dan juga tsummal ladzina yalunahum, dan orang yang setelahnya yang disebut juga dengan tabi'un tabi'in. Wa qalilun minal akhirin, dan orang yang masuk surga tanpa hisab, dan dia adalah orang yang terdepan, dan dia adalah orang yang terdekat di sisi Tuhannya, itu orang yang sedikit dari kalangan orang-orang akhir zaman. Ini sedikit, Pak. Orang-orang di akhir zaman itu yang akan menjadi orang-orang yang terdepan, ya, masuk surga tanpa hisab. Itu salah satu cirinya sabiqun. Kenapa? Ya wajar. Makin jauh masa kita dari kenabian, dari Rasulullah, semakin kurang imannya, semakin kurang apa? Ya, keilmuannya, semakin banyak perpecahannya, semakin banyak fitnahnya, sehingga itu yang menyebabkan lemahnya iman kita. Maka mengaji salah satu media yang sangat penting bagi kita sebagai muslimah untuk selalu menjaga keimanan kita dan selalu dekat kepada Allah dan ingat kepada Allah, terutama di zaman yang penuh dengan banyak kelalaian di dunia ini. Ya, di sisi lain, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah dzakarallahu fi man indah. Orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, itu disebut-sebut namanya di sisi malaikat. Wah, Pak Tatang, Pak Lutfi, iya, aduh belum kenalan ini. Kita ikhlas nih menuntut ilmu, disebut-sebut nama kita sama Allah di sisi malaikatnya. Ini kata Rasulullah dalam hadis dalam riwayat Abu Dawud Tirmizi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah satu kaum berkumpul dari satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam riwayat fi majlisin, dalam satu majelis, sampai Allah katakan apa? Kecuali orang itu akan dibangga-banggakan oleh Allah sehingga dia disebut namanya di sisi malaikat. Insyaallah. Ya, nah maka marilah bersemangat dalam menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Kita kadang kalau ikut kelas motivasi, kelas bisnis, kelas-kelas yang bisa mengupgrade skill keduniaan kita, kita bersemangat. Ya, tapi kenapa kadang-kadang majelis ilmu, satu majelis yang bisa mengupgrade keimanan dan akhirat kita, kadang kita kurang semangat. Inilah ya yang mindset, hikmah, nasihat yang perlu selalu kita ingat dan selalu kita pegang. Ya, fa innal hikmata dolatul mukmin, karena yang namanya hikmah, ya nasihat-nasihat bijak adalah bekal bagi perjalanan seorang beriman agar menjadi bahan bakar untuk dia beribadah. Oke, jamaah rahimakumullah, kita akan bahas fikih. Yang kita bahas adalah apa? Fikih. Apa itu fikih? Wa ma adrakumul fiqhu, dan apa yang kalian ataupun bapak-bapak ketahui tentang fikih. Fikih itu apa sih, Pak? Sering dengar fikih ya, ahli fikih, fuqaha, mazhab fikih. Fikih itu secara bahasa ya, kalau orang Sunda ngaji kitab nih Pak Tatang misalnya, al fiqhu lugatan al fahmu. Al fahmu. Ya, fa-nya bukan dibaca fa tapi pa. Al fiqhu lugatan al fahmu. Al fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Ya, tapi secara filosofis mendalam fikih itu bukan sebatas pemahaman, tapi pemahaman yang bersifat bidiqqah, pemahaman yang sifat terperinci. Ya, makanya kenapa pembahasan fikih itu atau ya pembahasan dalam agama didikotomikan sebagai ilmu fikih istilahnya, karena memang pembahasan fikih itu sifatnya diqqah, rinci. Makanya saking rincinya pemahaman dan ilmu fikih itu, muncullah mazhab-mazhab dan perbedaan. Kenapa? Rinciannya banyak. Apalagi fikih memang itu dimensinya adalah dimensi amal, perbuatan. Ya, tindak tanduk perbuatan anggota tubuh manusia yang notabene bersifat dinamis dan selalu berubah. Tapi sempurnanya agama kita, meskipun Al-Quran, meskipun hadis terbatas, tapi kaidah-kaidah di dalam agama itu selalu mengakomodir hukum-hukum dalam setiap perbuatan kita setiap hari. Sempurnanya agama kita mengandung kaidah yang bisa membimbing kita dalam melakukan segala macam perbuatan di setiap zaman.
maka setiap zaman, semua masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita sebagai muslim itu tidak akan pernah lepas dari bingkai fikih. Subhanallah. Saking sempurnanya agama kita. Apakah agama lain ada? Nggak ada. Saya pernah tertarik ya dulu, ada seorang Kristen itu nanya sama ustadz masalah rumah tangga. Ustadznya pas ditanya dia bingung. Kamu Kristen Katolik kok nanya ke ustadz? Izinkan saya terheran-heran atas ini. Kenapa? Ya karena secara fitrah mereka tuh secara tidak langsung mengakui kalau Islam itu adalah agama yang sempurna. Semua kan diatur dalam Islam. Apa yang nggak diatur? Politik. Ada politik, namanya Ahkam Sultaniyah, itu kitab terpopulernya. Hukum-hukum apa? Ahkam Sultan, hukum-hukum kekuasaan, fikih kekuasaan politik. Ada Islam. Apa yang nggak disebut, yang nggak diatur dalam Islam? Semuanya ada, bingkai fikihnya ada. Ekonomi apalagi ada jurusannya. Ya, apalagi etika berperang ada, fikih jihad ada. Ya, apalagi bernegara. Ya, bagaimana membangun hubungan dengan negara ada. Itu dalam termasuk juga ikut dalam pembahasan fikih kekuasaan politik. Ya, apa usroh, keluarga, wah apalagi bimbing anak, bimbing istri, ada Islam semuanya. Apa yang nggak ada dalam bingkai kehidupan kita, dalam agama kita nggak ada, semuanya ada. Maka fikih ini salah satu bentuk apa? Ya, bisa dibilang adalah kalau kata Syekh Shalih Fauzan, ya, fikih itu tarwatun. Salah satu ya istilahnya apa ya, tarwah itu harta berharga peninggalan para ulama kita. Karena memang fikih ini kan produk ijtihadnya ulama yang telah berjuang keras untuk apa? Untuk merumuskan hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak bisa dipahami oleh orang awam, kemudian dirumuskan oleh para ulama untuk bisa dipahami dan diamalkan oleh orang awam. Nah, kalau fikih kita bermadzhab, Pak, bagus ya. Ya, bermadzhab. Mazhab kita apa di sini Indonesia? Syafi'i. Nah, makanya saya pakai kitab Fathul Qarib. Syekh Shalih Fauzan, mufti Arab Saudi pun juga pernah berkata, dan juga Profesor Dr. Sa'ad Ath-Thafri juga menekankan guru-guru kami, ya, kamu di Indonesia, ya, di Saudi kan Hambali ya, banyaknya. Kamu di Indonesia belajarlah fikih Syafi'i. Bukan maksudnya mau ta'assub ya, fanatis sama golongan, enggak. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah wasilah mempermudah. Karena fikih ini jelimet, banyak rumusnya. Ibarat kata kita belajar matematika nih buat ngitung. Matematika mazhabnya banyak kan? Banyak kan, ada sempoa apa lagi tuh? Ada apa lagi tuh? Matematika. Apa sih? Matematika sempoa, perhitungan tuh apa lagi tuh? Siapa yang guru matematika di sini ada? Ya enggak? Mungkin kalau belajar bahasa Inggris ada British style, Australian style, ya kan? American style. Tapi ujung-ujungnya kan tujuan buat apa? Kita bisa baca bahasa Inggris. Nah, sama fikih itu kita belajar tujuannya untuk bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Fikih itu kan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Ya, termasuk dalam kitab Fathul Qarib disebutin. Fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah ibadah-ibadah amal perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci min adillatiha at-tafsiliyah. Maka dia bermadzhab. Karena ketika para ulama menyimpulkan misalnya cara sholat dari A sampai B, A sampai Z, ya, itu kan diambil dari hadis. Hadis dan ayat itu tidak menjelaskan secara sistematis. Oh, cara takbiratul ihram begini loh. Oh, cara ruku begini loh. Enggak. Ilmu itu tidak terkodifikasi di zaman Rasulullah SAW. Terkodifikasinya kapan? Yang pertama kali mengkodifikasikan dan kemudian menjadikan sebuah karya adalah Imam Imam Hanifah. Sependek pengetahuan Imam Hanifah, wafat tahun 150 Hijriah, dan kitab belum terkenal namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Ya, meskipun ulama ahli fikih pada saat itu sudah banyak. Ya, ulama-ulama yang banyak itu dia kemudian memahami ayat-ayat dan hadis secara runut dan sistematis bagaimana sih cara sholat dari A sampai Z gitu. Ya, karena dulu kan di zaman Arab, orang Arab itu bukan orang yang kuat secara literatur. Mereka buta huruf. Sehingga apa?
Ketika mereka mendapatkan ilmu, mereka juga tidak memiliki kebiasaan kebudayaan yang bisa ataupun mereka mengkodifikasi ilmu tadi dengan apa? Secara sistematis dan tertulis. Kapan tertulis itu? Itu salah satunya Abu Hanifah. Nah, sistematika itulah yang kemudian ternyata memiliki perbedaan-perbedaan pada setiap ulama yang ya beristihad tadi. Muncul produk fikih namanya mazhab. Amin. Ini mazhab fikih Imam Abu Hanifah maksudnya apa? Itu adalah upaya-upaya Imam Abu Hanifah dalam apa? Beristihad, memahami hukum-hukum Allah seputar apa? Ya, fikih. Sholat tata caranya A sampai Z itu semua ada analisisnya. Itu ada namanya qawaidul istidlal, kaidah-kaidah berargumentasi dan produk dari argumentasi yang didasari atas kaidah berargumentasi atau qawaidul istidlal. Ya, udah panas? Udah mulai panas. Pikirnya menjelimet. Makanya udah bermazhab aja dulu, aktif satu mazhab dulu, jangan kemana-mana. Ya, karena sebagian ada yang mencoba belajar fikih ini langsung dari hadis, dari ayat, itu sulit, berat orang awam. Karena orang awam itu kadang tidak bisa memahami ya penafsiran para ulama secara detail. Apa dalilnya ini? Kadang-kadang ulama kalau menjelaskan sesuatu itu detail, nah kita kadang nggak paham artinya, ya kan? Seperti misalnya kenapa sih wudu itu harus pakai apa? Minimal itu dalam mazhab Syafi'i misalnya wudu itu ya nanti apa? Cuman minimalnya itu minimal banget adalah air itu kena sebagian rambut tadi itu udah sah. Kalau mazhab lain sebagian ada ya minimal, kalau mazhab Abu Hanifah itu sepertiganya, sepertiga kepala langsung basah. Ya kalau mazhab Syafi'i enggak, dua rambut satu rambut juga itu udah basah, itu udah cocok, udah sah, dianggap sebagai wamsahu biruusikum, kan kata perintah Allah gitu. Kenapa wamsahu biruusikum? Ya itu akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa minimal saat kita wudhu basuh kepala itu minimal 1-2 rambut itu udah sah diterima wudhunya. Sebagian mazhab enggak. Oh itu karena ada salah satu perbedaan dalam masalah penafsiran harful ba, huruf ba pada kata wamsahu biruusikum. Bi ini, ba ini apa maksudnya? Ba litab'id atau ba litakid tufidul kulliyah, apa tuh? Orang awam kan nggak belajar gitu. Ya makanya apa? Kita belajarin dah isi fatwanya. Kesimpulannya apa sih? Ya karena ingat semua kesimpulan ulama itu diadasi atas argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang mereka simpulkan dari apa? Dari analisa mereka dalam ayat dan hadis. Nah kadang ketika para ulama menganalisa sebuah ayat dan hadis, hasil analisa dan logika mereka dalam menganalisis tadi sehingga muncullah kesimpulan hukum tadi. Itu alurnya itu kadang kita nggak paham. Makanya kita kan kalau nanya sama ulama ujungnya yang intinya apa sih satu dalilnya kadang-kadang kita nggak paham tuh, dijelasin juga. Oh dalilnya begini. Nah makanya belajar fikih itu bagusnya apa? Kita ya tidak terlalu banyak memahami dalilnya secara rinci. Udah kesimpulannya dulu apa gitu. Kan kalau MUI kan ngasih atau kan gitu kan. Kesimpulannya apa sih, halal atau haram? Gimana sih? Terus kalau ketika MUI misalnya ngasih fatwa, latar belakang fatwa itu apa, dalilnya apa, kita kan kurang paham kan gitu kan. Ya karena kita keterbatasan, kita nggak belajar nahwu, kita nggak belajar sorof, kita nggak belajar usul fikih. Kalau kita belajar nahwu sorof, usul fikih, kita bakal paham sama alur itu, nyambung, nyetel. Oh di sini karena ada maf'ulun bihi. Oh ini karena apa? Ada harfu jar. Ya harfu jarnya tufidu takkid, la tufidu at-tab'id. Apa tuh kaidahnya itu? Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Ya apa tuh? Ribet kan? Yang terpenting kita belajar fikih bagaimana kita paham aturannya, kesimpulannya, dan kemudian cara kita mengamalkannya. Itu yang menjadi tuntutan buat kita sebagai orang awam. Kecuali kalau Bapak mau mengupgrade pengetahuan Bapak dalam fikih, silakan belajar ilmu alatnya. Baru nanti di situ bisa paham tuh bagaimana ulama bisa menyimpulkan A, B, C, dan D. Ya. Nah, dapat dipahami sampai sini ya. Saya kalau belajar ngaji fikih biasanya saya pelan-pelan. Jadi kadang-kadang nih Pak Tatang tanya jawabnya nyela-nyela gitu di sela-sela. Misalnya 1-2 pembahasan poin terasa berat, saya sela, paham? Kalau yang tanya seputar yang tadi baru dibahas. Nah, gitu. Jadi jangan sampai lompat ke setelahnya, tapi kebanyakan belum paham atau mungkin
retorika saya masih belum kena gitu. Ya. Nah, itu fikih. Jadi fikih adalah pembahasan tentang bagaimana cara kita mengenal aturan-aturan Allah dalam ibadah-ibadah amaliyah yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan belajar fikih bagusnya adalah belajar dengan cara mempelajari fatwa-fatwa ulama, ya, dan tidak mendalami dalil-dalilnya yang terperinci yang kadang tidak bisa kita pahami kata bahasa kita terhadap ilmu alat tadi. Ya, nah ini satu mazhab dulu ya, kita nggak pakai komparasi perbandingan. Karena kalau perbandingan ini lama, ya, bahas satu permasalahan aja. Kalau kita bahas perbandingan dengan ulama lain, mazhab lain, pendapat lain, wah itu bisa nggak kelar-kelar. Saya dulu gitu soalnya ngaji fikihnya, namanya komparasi. Karena memang saya secara jurusan akademisi, saya fikih komparasi atau hukum syariah di fikih komparasi atau fikih hukum Islam perbandingan. Kita kalau belajar tuh di kelas satu dua masalah itu udah sejam gitu. Karena kita membandingkan satu kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat ulama, ya, dalilnya apa, mana yang kuat, apa alasan kelemahannya, sebab perbedaannya. Itu lebih kepada mengajarkan kita bagaimana para ulama itu menganalisis dan alur mereka menganalisis hukum. Dan itu ada pelajaran sendiri yang disebut juga cara menganalisis hukum dalam Islam, itu namanya usul fikih. Usul fikih Islam itu lengkap sekali, masya Allah. Nah, ya, dan yang saya pakai di sini, ya, fikih dasarnya adalah namanya kitab Fathul Qorib. Pengarangnya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i Al-Ghazi. Dia termasuk ulama Gaza, Palestina, dan mazhabnya Syafi'i, wafat tahun 918 Hijriah. Ya, wafat tahun 918 Hijriah. Kitab ini adalah syarah dari matan, ya, Abi Syuja, atau disebut dengan matan Ghoyah wa Taqrib, ya, karangan Al-Qadhi Abi Syuja, wafat tahun 596 Hijriah, tidak salah. Ya, termasuk salah satu ulama mazhab Syafi'i juga. Ya, kita belajar fikih mazhab Syafi'i di sini bukan sekali lagi untuk ta'assub, tapi untuk apa? Sebuah ya, semacam kayak tadarruj lah, atau tahapan awal gitu. Ya, bukan saya ngelarang untuk belajar fikih komparasi ya berdasarkan dalil, boleh aja. Cuman yang udah-udah kalau kita belajar fikih komparasi maksudnya dibandingin itu. Mazhab A ngomong begini, mazhab B ngomong begitu, mazhab C ngomong begitu, itu bagus sih buat fiqh atau wawasan. Tapi untuk pengamalan kurang. Kenapa? Panjang tuh, satu pembahasan aja. Apa hukumnya baca Al-Fatihah sholat berjamaah sebagai makmum? Wah, khilaf itu. 4 mazhab punya pendapat lain-lain itu. Mazhab Syafi'i kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum, ya, maka kita di sholat jahar kita ikut baca juga. Mazhab Hambali enggak, harus dengerin. Mazhab Malik dirinci. Kalau Al-Fatihahnya nggak bisa kedengaran karena terlalu jauh dari imam, dia harus baca. Tapi kalau Al-Fatihah kedengaran, maka apa? Dia, ya, nggak perlu baca, harus dengerin aja. Ya, kalau mazhab Abu Hanifah apa? Asalnya mazhab Abu Hanifah berpendapat baca Al-Fatihah itu nggak wajib, nggak rukun. Ya, ada 4 mazhab pendekatannya. Apa dalil dari kesimpulan hukum tadi? Macam-macam dalilnya ada. Nanti dalilnya itu apa? Kita komparasi, kita analisis mana yang paling lemah, mana yang paling kuat. Nah, kemudian setelah itu sebab dalilnya dulu, sebab perbedaannya apa, dan kemudian, ya, kelemahannya apa dan yang kuatnya apa. Itu satu pembahasannya itu bisa satu pertemuan. Nah, makanya kita fokus satu mazhab dulu supaya Pak, ini 2,5 jam ya. Belum. Permulaan muqaddimah, ya, belajar itu harus ada muqaddimahnya ya biar kita tahu ya, supaya kita tahu. Ya, ini diantara ngaji kita Pak, itu namanya kita harus belajar namanya Al-Mabadi'ul Asyraf. Ya, ketika kita belajar ilmu apapun Pak, pelajarilah 10 hal tentang ilmu yang akan kita pelajari. Salah satunya apa? Apa definisi ilmu tadi? Apa sih isi ilmu tadi? Apa orientasinya? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu diambil dari mana ilmu tadi? Itu namanya Al-Mabadi'ul Asyraf. Ya, itu salah satu rujukan atau kebiasaan kami kalau belajar. Ya, apa definisi ilmu tadi, apa manfaatnya, dari mana, ya, kaitannya dengan apa, diambil dari apa. Nah, itu ilmu fikih itu, ya, salah satu muqaddimah pembahasan yang perlu untuk kita. Imam Syafi'i. Jadi kita Fathul Qorib ini metode fikih Syafi'i yang dikarang oleh salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i, ya.
Itu Al-Alamah ya Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Qarib. Kalau salah di internet banyak ya file-filenya, saya juga ngisi di masjid lain. Kitab ini sama Fathul Qarib, itu bisa di-download ya filenya tentang fikih ini. Beliau berkata ya qala Syekhul Imam Mu'alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahullah bi rahmatihi wa ridwanihi. Ya, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka bi Fatihatil Kitabi, dengan ya Fatihatil Kitab, pembuka dari kitabnya, li annaha tidak kulli amrin tibalin wa khatimati kulli du'ain mujabin. Karena yang namanya ya Fatihah tadi adalah permulaan dari setiap urusan yang memiliki urusan yang penting, dan penutup dari segala doa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wal mu'minin, dan akhir dari doa seorang orang beriman. Jadi tentang keutamaan Al-Fatihah ya. Dan beliau membuka kitab ini dengan ya ucapan alhamdulillah, yaitu salah satu bagian surat Al-Fatihah di kitab ini. Ya saya coba baca ya supaya kita tahu runutan kitab tadi. Fil jannati dari thawabi, ya doa bagi orang beriman yang kemudian ada dalam surga, tempat dari pahala ahmaduhu, apa artinya ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang yang ingin min ibadihi litafaqu, untuk belajar fikih dalam agama sesuai dengan yang diharapkannya. Dan aku bersalawat usolli usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail, yang ya aku bersolawat kepada dan juga mengucapkan salam kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga sebaik-baiknya para rasul yang bersabda, siapa yang diinginkan Allah, man yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ciri-cirinya dia akan diberikan pemahaman agama yang mendalam. Ya, fiddini wa ala alihi washabihi muddati dzakirina wasahbil ghafilin. Ya, yang ya kita bersalawat ya kepada beliau dan juga keluarganya dan pada sahabatnya selama ingatan orang-orang yang berzikir, dzakir-dzakirin, dan lengahnya orang-orang yang lupa, wa ba'du, dan setelahnya. Ya, saya rasanya agak banyak ya mukadimahnya. Jadi beliau di mukadimah ini memuji Allah, dan ini kebiasaan orang-orang ulama-ulama, orang soleh kalau nulis kitab ya, sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah yang telah memudahkan mereka para ulama untuk menulis kitab-kitab tersebut. Ya, dan ini adab kita ya, adab kita dalam menyelesaikan dan memulai sesuatu. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu keberhasilan kita itu sejati adalah kemudahan dari siapa? Allah. Maka jangan pernah lupa itu, karena ingat kata Imam Al-Ghazali juga rahimahullah ta'ala, orang yang lupa bersyukur dia akan sombong. Orang yang lupa bersyukur dia akan sombong. Saya udah sampai belum begini. Apa hubungannya orang yang lupa bersyukur sama sombong kalau itu? Ada yang tahu? Mungkin kapan-kapan ada hadiahnya Pak Tatang. Minimal donat atau jadi ada tanya jawab, jadi interaktif ya. Karena kata para ulama, termasuk diisyaratkan bahwa orang yang dapat nikmat kalau dia lupa bersyukur kepada Allah, dia akan apa? Ujub. Ya, ujub itu apa sih ujub? Ujub itu beda sama sombong tuh. Kalau ujub itu awal permulaan muqaddimah dari kesombongan. Ujub itu adalah nisbatu nikmati ila ghairillah, menisbatkan, menyandarkan nikmat yang didapat kepada selain Allah. Orang tuh kalau dapat nikmat, dapat kelebihan kayak harta, prestasi, ya. Kalau dia tidak menyandarkan kepada Allah tapi menyandarkan kepada kehebatan dirinya sendiri, itu akan menjadikan dia itu untuk takabur. Makanya kita setiap dapat nikmat, dapat kelebihan hidup, jangan pernah lupa untuk menyandarkan kehebatan itu, keberhasilan itu kepada Allah. Kenapa? Kalau kita tidak menyandarkan itu, dikhawatirkan itu bisa menjadi sombong. Kenapa? Kita menyandarkannya bukan ke Allah tapi kemana? Saya hebat juga ya, saya gini-gini keren juga nih, superior juga nih, bisa begini, bisa begitu. Ya nggak? Jujur, kalau kita dapat satu kehebatan, kita lupa menyandarkan prestasi itu, keberuntungan itu dari kepada Allah SWT, pasti itu akan menimbulkan pemikiran tadi, ya, sehingga apa? Sehingga ya dikhawatirkan setelah itu, setelah ujub, dia akan apa? Masuk ke sifat sombong, merasa diri tinggi, sehingga apa? Ya merendahkan orang lain dan ya
menolak kebenaran dari orang lain. Baik. Kemudian Syekh di sini ya juga secara umum setelah mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengucapkan ya nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Allah yaitu apa? Ismul lidzatil wajibil wujud. Allah adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud, yang keberadaannya bersifat wajib. Apa maksudnya? Allah itu bersifat wajib, itu seringnya wajibul wujud. Allah itu ya adalah wajibul wujud. Apa maksudnya wajibul wujud? Ini istilah-istilah mantiki ini sebenarnya, istilah-istilah logika ini. Ya, artinya adalah Allah itu adalah zat ya yang apa? Yang pasti ada, yang ketiadaannya itu berdasarkan akal adalah sesuatu yang tidak mungkin. Al-wajibul itu dalam hukum akal namanya ya adalah sesuatu alladzi la yutasawwaru adamu wujudihi. Sesuatu yang tidak mungkin ya di dalam akal terbayang dia itu nggak ada. Mungkin nggak Allah itu terbayang dalam akal kalau dia nggak ada? Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah nggak ada dalam benak dan akal kita. Kenapa? Itu siapa yang nyiptain alam? Siapa yang nyiptain kita? Nah maka para ulama dalam istilah singkat menyebutnya Allah itu zat yang al-wajibul wujud. Ya zat yang pasti ada dan nggak mungkin nggak ada secara akal. Karena nggak mungkin Allah nggak ada. Ya kalau Allah nggak ada, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan langit? Kan? Kalau kata para ulama, ya salah satu dalil bukti keberadaan Allah adalah bahwa tidak mungkin sesuatu yang ada ini tidak ada yang mengadakan atau diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Masuk akal? Kita ini ada nggak? Kita ada dari siapa? Dari ketiadaan. Kan orang ateis gitu kan? Ya kita ada dari sana dari dulu. Ya, dari dulu kapan? Nggak ada ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya berarti kita ada begitu saja. Siapa yang menciptakan kita? Ya nggak ada ya, maksudnya nggak ada ya kita nggak ngelihat. Tapi kan secara akal nggak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada diciptakan dari sesuatu ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada? Itu kan sudah barang tentu ada ujung dari keberadaan kita semua. Ini disebut dengan Allah. Ini udah bahas masalah kita nih. Beda lagi. Ya, beliau sebutkan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi nabi ala sayyidina Muhammadin nabiyyi alihi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Ya, beliau bersalawat mengucapkan bismillah. Kemudian kata Qadi Abu Syuja, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran. Ya, sebagian sahabatku meminta kepadaku, kata Al-Qadi Abu Syuja dalam kitab tulisan beliau ini, untuk ya aku membuat sebuah mukhtasar atau ringkasan fikih, pemahaman fikih. Apa itu mukhtasar atau ringkasan fikih? Yaitu adalah ya sebuah tulisan yang qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ya, sebuah tulisan yang lafaznya kecil sedikit tapi mengandung makna yang banyak. Fil fiqhi, dalam ilmu fikih, ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan mazhab atau pemikirannya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sekali lagi ya belajar fikih mazhab Syafi'i, apa kita belajar metodenya Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum. Karena kita bukan orang sehebat Imam Syafi'i yang bisa menyimpulkan hukum-hukum Allah langsung dari Al-Quran dan hadis. Kalau orang ada yang kayak gitu, dia sementara ada orang yang nekat menyimpulkan Al-Quran sama hadis, tapi dia nggak punya kemampuan untuk itu, maka disesat, bisa sesat dan menyesat. Seperti orang zaman sekarang kadang-kadang ya enggak, ya seenaknya dia ngomong tentang ayat, ya enggak, menafsirkan ayat, menafsirkan hadis. Bahkan Pak, yang bikin saya ya Allah sedih ya, itu dulu guru saya cerita ya, sampai ada orang yang menafsirkan dan membawa-bawa ayat Allah itu ke ranah politik untuk membagus-baguskan partai politik ya, atau menjelek-jelekan partai politik lain, maaf. Dia bawa ayat dalam surat Al-Baqarah gitu.
wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, ya, maka kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Tuh, jangan dekatin pohon. Tahu kan maksudnya pohon? Golkar. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya menjual ayat Allah. Nah, orang yang bicara ayat, bicara hadis tanpa ilmu itu jadinya sesat, menyesatkan. Maka nggak sembarangan kita menafsirkan ayat, menafsirkan hadis. Nah, kita orang awam yang tidak punya kemampuan itu, maka kita bermadzhab. Kita mengambil kesimpulan yang sudah disimpulkan ulama yang sudah notabene keilmuannya, ketakwaannya, ya kan, kehati-hatiannya, kesolehannya. Karena ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, salah satu imam salafus sholih, itu adalah orang yang diakui keilmuannya, kesolehannya, bukan ilmunya aja yang dalam. Kadang orang soleh tapi kadang orang berilmu tapi dia nggak soleh juga sama kan. Seperti saya singgung kan, ahli kitab itu yang menyebabkan Yahudi sama Kristen itu agamanya rusak kan gara-gara siapa? Ulamanya yang menjual ayat Allah dengan harga yang murah, kan gitu kan? Dia tahu kebenaran tapi disembunyiin. Kadang ulama ada juga yang ya, maka ulama yang benar ulama yang soleh. Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya banyak, ya, ibadahnya, amal perbuatan sehari-harinya, amal ma'ruf nahi mungkar, itu salah satunya. Ulama yang lurus adalah orang yang berani menasehati dan berkata kebenaran meskipun dicaci maki, selama itu adalah kebenaran yang benar berdasarkan dalil. Ya, jadi begitu intinya. Mazhab Imam Syafi'i, wulida bi Gaza. Imam Syafi'i ini, ya jamaah sekalian, ini termasuk ulama Palestina. Dia lahirnya juga di mana? Gaza. Imam Syafi'i. Jadi sama nih Imam Muhammad bin Qasim, ya, ulama belakangan yang mensyarah pemikiran Imam Syafi'i dari mantan Abi Syuja, Al-Qadi Abi Syuja. Itu beda lagi ya. Dia wafatnya di Madinah atau di Mekah itu. Nah, kalau Imam Qasim ini dia dari Gaza, Imam Syafi'i juga dari Gaza. Cuman Imam Syafi'i wafatnya di mana Imam Syafi'i? Mesir. Sampai sekarang kuburan masih ada. Wafatnya tahun 204 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1408 ya. Insya Allah. Itu keberkahan ilmu Imam Syafi'i. Wafat tahun 204 Hijriah, tapi ilmunya sampai sekarang masih dipelajari. Pemikirannya sampai sekarang masih dipelajari. Itu berkahnya jadi orang berilmu, ya, beratus-ratus tahun. Kita nama kakek kita sendiri tahun 204 Hijriah siapa kita nggak tahu. Imam Syafi'i bukan kakek kita, nggak tahu dia kakek kita nih. Kita kenal, itulah keutamaan ilmu. Ilmu itu selalu, ya, menyebabkan ulamanya, ahli ilmunya selalu dikenal oleh orang-orang baik setelahnya. Maka kalau bapak nggak bisa jadi ulama, anak keturunan pak cetak jadi ulama, ya, supaya dapat keberkahannya orang tuanya, keluarganya. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim, ya, orang yang punya keluarganya beriman, maka dia nanti bakal masuk surga, satu keluarga, satu surga. Ya, kata para ulama, meskipun satu keluarga amalnya beda-beda, ada yang jadi ulama, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ya polisi ya, ada yang jadi pebisnis. Tapi kalau anaknya ada yang jadi ulama dan dia masuk surga, bapak ibunya bisa diajak ke tingkatan surga yang sesuai dengan tingkatan ulama. Gitu. Ya, oke bapak kalau nggak bisa jadi ulama, karena tingkatan surga terbawah itu setelah Nabi dan Rasulnya ulama. Makanya Nabi katakan ulama adalah pewarisnya ulama. Masuk surga dia privilege banget ada. Ya, sampai dalam riwayat disebutkan, ya, ketika para ulama dihisab, ini ulama yang benar, yang lurus ya, yang lurus mengamalkan ilmunya. Allah udah bilang dah, saya tidak peduli dengan kesalahan muslim. Itu ulama, ya, ulama. Ini termasuk Imam Syafi'i berkahnya, wafat 204 Hijriah. Sekarang 1200 tahun yang lalu beliau meninggal, namanya sampai harum, sampai sekarang masih harum disebut. Makanya ada nama masjid, ada nama sekolah, ya enggak? Pesantren. Ya, kita kalau meninggal siapa kita? Terkenal.
kalau nggak ada karya, kalau nggak ada ilmu, ya kan? Kakek kita ini kita kenal siapa nggak? Tahun 24 Hijriah. Siapa kakek kita tahun 24 Hijriah? Kita masih punya kakek tuh 24 Hijriah tuh, ya nggak? Karena kita kan semua anak Adam. Embrio kita satu ke Nabi Adam. Kakek kita aja kita nggak kenal tuh tahun 24 Hijriah. Tapi kita kenal Imam Syafi'i. Kenapa? Kita kenal Imam Syafi'i karena ilmu. Insyaallah ilmu agama. Itu ilmu agama ya, bukan ilmu yang lain-lain. Baik, wafat tahun 204 Hijriah. Fi Ghayatul Ikhtisari wa Nihayatil Ijaz. Yang tulisan fikih ini adalah tulisan yang bersifat ringkasan dan sangat singkat, ya, ijaz. Yaqrubu 'alal muta'allim, yang kemudian mudah atas orang yang belajar, darsuhu wa yasqulu 'alal mubtadi, dan mudah juga buat orang yang pemula, hifdhuhu, yang untuk dihafal. Wa an ukthira fihi min taqsimat, dan untuk saya memperbanyak di dalam pembahasan buku ini pembagian-pembagian, ya, wa hasril khisali, dan batasan-batasan dalam perkara-perkara. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban litsawabi wa raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi tawfiq lis-shawabi ala ma yasha'u qadir bi ibadihi latiful khabir. Ya, nah, itulah kisah beliau di awal muqaddimah dari kitab Fathul Qarib ini tentang bagaimana beliau menulis kitab fikih ini. Kemudian langsung kita bahas bab pertama, kitab Ahkamit Thaharah, kitab pembahasan tentang hukum-hukum bersuci. Ya, pembagian ayat ini masuk ke dalam pembahasan apa? Bersuci, atau yang disebut dengan Thaharah. Apa pentingnya kita belajar kitab Thaharah? Penting sekali. Makanya dalam kitab-kitab fikih, termasuk kitab fikih mazhab Syafi'i, termasuk juga dalam fikih mazhab Hambali, seperti dalam kitab, ya, Zadul Mustaqni karyanya Imam Al-Hijjawi, Imam Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga mensyarah kitab atau matan tersebut dalam kitab Syarah Mumti, termasuk dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam, ya, Ibnu Rushdi Al-Hafidh. Beliau seorang ulama mazhab Maliki juga sama, ketika membahas fikih beliau diawali pembahasannya tentang toharoh. Kenapa pembahasan toharoh, Pak, bukan sholat dalam fikih? Karena jelas toharoh, bersuci, adalah pembahasan yang menjadi syarat keabsahan sholat. Seperti halnya kita mau sholat aja deh. Kita kalau mau sholat duduk dulu atau sholat? Atau langsung sholat? Dulu kan? Nah, makanya para ulama menempatkan toharoh ini sebagai pembahasan pertama dalam fikih, ya, dalam fikih secara sistematis. Apa itu toharoh, Pak? Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsi min ahkami amal babu fasmun lin naw'in bima dakhala tahta dzalikal jinsi. Ini kita agak skip aja ya, karena pembahasan yang sifatnya akademis, istilah-istilah, ya. Dan kitab ini terus sampai wa toharatu bi fathit ta'i lughatan, dan istilah kata toharo itu dengan lafaz to yang berharokat fathah secara bahasa adalah an-nadhafah atau kebersihan. Toharo secara bahasa artinya kebersihan. Wa amma syar'an, adapun secara syariat atau istilah dalam syariat, fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bis salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Adapun dalam syariat, toharo itu secara istilah adalah perbuatan yang menjadikan kita boleh untuk mengerjakan sholat. Ya, ada juga yang mendefinisikan toharo itu adalah apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Perbuatan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa bedanya hadas sama najis? Nah, hadas sama najis bedanya apa? Kalau hadas itu keadaan yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita terhalang untuk mengerjakan sholat. Apa contohnya? Kentut, pipis, itu keadaan, ya enggak? Mimpi basah, ya. Atau apa kalau dalam mazhab Syafi'i memegang kemaluan dengan apa? Batinul kaffi, bagian telapak kanan bagian dalam. Itu pembatal wudu juga tuh, keadaan. Nah, kalau najis apa najis? Zat. Najis itu benda yang dianggap kotor oleh syariat, yang wajib dibersihkan ketika mau sholat dan tidak ada uzur atasnya.
Contohnya najis, kotoran manusia, air kencing itu najis dan kencing. Ya, nah toharoh itu adalah pembahasan bagaimana kita menghilangkan hadas dan najis itu supaya kita bisa melakukan sholat dengan benar. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kalau menghilangkan hadas ya bisa dengan wudhu. Caranya bagaimana wudhu? Caranya kalau dan juga mandi besar. Kalau misalnya memang hadasnya besar, atau tayamum ketika ya tidak ada air untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis bagaimana caranya? Nanti ada bedanya. Najis kecil, ya enggak? Najis sedang, najis berat. Apa aja? Ya, kategori-kategori najis sedang, najis kecil, najis berat. Dan bagaimana cara membersihkan? Itu toharoh intinya. Makosidnya ada 4 kata para ulama. Tujuan pembahasan toharoh itu 4, yaitu wudu, tayamum, mandi wajib, menghilangkan najis. Termasuk nanti haid. Di perempuan nih, pada datang nggak perempuan? Nanti ada pembahasan haid nih ibu-ibu nih. Kadang-kadang ibu-ibu banyak nih haid nih pertanyaannya. Nah, kita bahas insyaallah. Ya. Nah, yang pertama beliau bahas di sini tentang air. Lanjut aja kita bahas. Ya. Amat tuharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma. Adapun ada dalam bahasa Arab namanya tuharo. Tuharo itu adalah ismun li baqiyatil ma. Istilah bagi air sisaan dari ya seseorang. Ya. Kalau orang habis wudu ada air sisa namanya tuharo. Tuharo itu adalah air sisa. Wala maka nalma'u alatan lit-toharo. Dan ketika air itu adalah alat untuk kita bersuci, istadrodal musannifu li anwa'il, maka ya pengarang kitab ataupun matan Abi Syuja, yaitu matan yang berisi ringkasan fikih Syafi'i, ya itu menyebutkan tentang jenis-jenis air. Faqala, beliau berkata, al-miyahul lati yajuzu ayyasih. Ketahuilah bahwa air-air yang bisa dipakai untuk bersuci, yang sah dipakai untuk bersuci, at-tadhiru biha sab'u miyahin, yaitu 7 jenis air. Air yang bisa dipakai bersuci, ya baik bersuci dari apa? Hadas atau najis, berwudu atau mandi besar, atau menghilangkan najis besar, najis sedang, najis kecil. Itu asal airnya itu ada berapa? 7. Ya, ma'us sama. Ya, yang pertama adalah air langit. Apa air langit itu maksudnya? Ai an-nazilu minha wa huwal matar, yaitu air hujan. Air hujan itu bisa buat wudu, bisa buat mandi wajib. Bapak kalau lagi junub, maaf nih. Makanya lagi hujan, mandi junub, keluar aja udah bismillah niat. Hilang tuh air apa? Junubnya. Ya, hilang junubnya. Kenapa? Karena air hujan itu termasuk air yang bisa untuk bersuci. Bapak tampung juga airnya, itu bisa dipakai buat mandi. Maksudnya bersuci. Ya, ada yang pernah begitu? Barangkali mau cerita. Nah, ya, dan dalam kitab Kifayatul Ahyar, ini kitab yang lebih lengkap dari kitab Fathul Qorib. Dia lebih menjelaskan, menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnahnya juga atas fatwa-fatwa para ulama. Sebagaimana Allah katakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih, dalam surat Al-Anfal. Dan dialah yang kami turunkan atas kalian dari langit itu air yang bisa mensucikan kalian. Quran surat Al-Anfal ini dalil bahwasannya air dari langit atau air hujan itu adalah air yang bisa mensucikan kita, termasuk mensucikan dari najis dan hadas. Yang kedua, wa ma'un nahri ay al-hulwi, yaitu air sungai, tapi dengan syarat air sungainya air sungai yang al-hulwi, yang masih tawar, bukan air sungai Jakarta. Ini udah parah itu kan, bercampur sabun, bercampur limbah rumah tangga, limbah pabrik, nggak bisa tuh air sungai begitu. Tapi kalau air sungai di mana misalnya Curug, itu bisa tuh mandi wajib, wudu dari situ nggak apa-apa. Ya, bersihin aja dari situ nggak apa-apa. Ya,
Kemudian apa lagi? Wa ma'ul bahri ay al-milhi. Yaitu air apa setelahnya? Air laut. Air laut boleh kami wudu? Kan asin Ustaz. Ada rasanya Ustaz. Ampun itu airnya. Nah, boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya sama sahabatnya. Ya. Ketika ada sahabatnya itu apa? Bertanya tentang apa? Air laut ketika dia berlayar. Nah, kemudian Nabi SAW itu ditanya dan beliau jawab apa? Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu adalah airnya itu suci mensucikan dan bangkainya pun juga halal dimakan. Saya dari sini dalilnya bahwa air laut itu bisa dipakai bersuci, Bapak-bapak. Ya, jadi jangan ragu. Makanya kalau ke pantai itu sambil mandi wajib boleh, bisa begitu. Wudu sekalian nggak apa-apa. Kan asin Ustaz. Gimana? Asin. Soalnya kalau ya asin, tapi kan kalau udah pemilik syariat dalam ini Allah dan Rasulnya bilang boleh selesai gitu kan. Jadi telur asin. Telur asin. Apalagi wa ma'un nahri wa ma'ul bahri, ya, yaitu air apa? Air laut, air sungai, wa ma'ul bi'ri, dan juga air sumur, dan inilah yang banyak ya di zaman sekarang. Atau bahasa lainnya air apa? Air tanah. Wa ma'ul aini atau sumber mata air. Wa ma'us salji. Begitu juga air salju. Salju bisa juga dipakai buat wudhu tuh. Antum kalau lagi pergi ke Eropa, ke Turki, atau misalnya naik gunung puncak Jaya mungkin, ya, saljunya diambil, dilelehin, tapi dengan saya dilelehin ya, dilelehin, bukan salju yang masih padat. Kalau masih padat nggak bisa. Kalau salju yang masih padat, masih beku, nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai bersuci. Kalau tayamum gitu nggak boleh. Tayamum nggak bisa juga, tayamum ya pakai tanah Pak. Ada asarnya nanti dari Ali dan Ibnu Abbas. Kalau tayamum itu harus pakai tanah, yang tanahnya itu benar-benar wujudnya adalah seperti yang biasa kita injak merah gitulah. Atau bisa juga pakai yang di padang pasir. Tayamum pakai tayamum nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti itu panjang itu masih tayamum bahasanya. Iya. Kemudian apa lagi? Wa ma'ul bardi au ma'ul barodi afan. Itu apa? Air embun. Ya, itu juga sah. Itu juga sah. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qawlu kama nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Dan bisa juga ya kita katakan dan digabungkan bahwa 7 jenis air ini yaitu adalah 7 jenis air yang secara umum terbagi menjadi 2, yaitu apa? Yaitu air yang secara umum turun dari langit seperti air apa? Hujan, salju, embun ya. Embun juga sama kan dari langit kan pada pagi hari. Ya. Atau yang naba'a yang bersumber ya minal ardi dari tanah seperti mata air, seperti sungai. Sungai kan juga sebenarnya muaranya dari mata air. Tapi dengan syarat ya, sungai itu adalah air yang masih adbun hulwun, yang masih tawar ya, dan tidak terkontaminasi parah seperti sungai-sungai di kota-kota di zaman sekarang. Ala ai sifatin, atas bentuk apapun, karena wujud airnya min aslil khilqati, yaitu dari asal penciptaan. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ya, kemudian air itu terbagi secara umum menjadi 4 sifat. Nah, ini ada yang istilahnya namanya air suci mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, ya, dan air najis yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada namanya air suci tapi tidak mensucikan. Ya, ada air yang suci tapi bisa mensucikan. Ya, ada 4. Ya, air suci mensucikan dan dia tidak dibenci penggunaannya. Yang kedua, ada air suci yang mensucikan tapi dia dibenci untuk digunakan. Ya, terus ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan, dan dia terbagi lagi menjadi 2, namanya al-ma'ul musta'mal dan al-ma'ul mukhalitu bi syai'in minat tahirat. Yaitu air yang bercampur yang
bercampur dengan benda-benda apa? Benda-benda suci. Ya, Kopi. al-mutaghayir. Nah, air kopi, air teh bisa nggak dipakai buat wudhu? Nggak boleh. Ya, nggak bisa. Terus terakhir air najis. Air najis itu air najis. Air yang sudah bercampur dengan najis. Nanti ada dua jenis lagi itu air juga air najis. Cuman karena udah mau jam 9, saya buka dulu dan cukupkan buka untuk tanya jawab untuk mengefektifkan materi yang sudah kita bahas. Karena yang namanya belajar harus step by step. Nah, Allahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih Ustaz Boyan. Bapak-bapak, saya nggak tahu ibu-ibu ada dokter ada. Kajian pada malam hari ini sangat menarik sekali, ya kan? Jadi kami persilahkan ya untuk dimanfaatkan berinteraksi dengan Ustaz Muhammad Boyan untuk bertanya tentang tadi pengantar tentang fikih. Yang kedua adalah berkaitan dengan air. Silakan, Pak, bertanya. Saya ada hadiah ya, ada hadiahnya setelah berjamaah. Silakan Pak Lutfi. Terkadang kita di beberapa tempat itu kan tadi yang masuk ke air sumur Ustaz ya. Kadang-kadang sama air sumur itu kan berbau Ustaz. Kadang-kadang misalkan saya dulu pernah di Pondok Hasan itu kan airnya bau kayak bau besi segala macam itu. Itu termasuk klasifikasinya air yang masih suci mensucikan atau gimana Ustaz? Itunya kan enggak, maksudnya mungkin tadi saya nggak tahu juga, tapi apakah itu masih boleh buat dipakai konsumsi? Ya. Pertanyaan cukup menarik. Dilihat, ya, dilihat apakah, makanya memang fikih ini juga selalu bersinggungan dengan sains, karena dia empiris. Jadi untuk menentukan air itu kan empiris, artinya maksudnya ya diuji secara empiris. Kadang-kadang kan sumur betul tuh, ada yang kandungannya udah terkontaminasi, tercemar. Maka kalau misalnya air sumur sudah tercemar, ya sama kayak sungai tadi. Sungai kalau tercemar bisa nggak dipakai buat wudhu, buat bersuci? Ya nggak bisa, ya udah selesai. Dan nanti kita bahas itu dalam pembahasan air mutaghayir, air yang suci tapi tidak mensucikan karena 3 sifatnya, salah satunya udah berubah, rasanya, warnanya, atau karena apa? Karena percampuran dengan benda suci yang lain. Gitu. Nah, singkatnya, kalau misalnya air sumur tadi itu perubahannya udah parah pada warna, pada rasa, pada bau, maka dia sudah tidak dianggap sebagai air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Yang suci mensucikan, yang dia itu sah untuk dipakai bersuci. Sehingga nanti kita lihat dulu sumurnya. Kadang kan cuma kayak berminyak dikit ya, makanya kalau kata para ini pembahasan dimajukan sebenarnya. Ya, ambil aja air, nanti dilihat sifatnya. Kalau udah terlalu parah, terkontaminasinya parah, warnanya udah parah berubah, rasanya sudah parah berubah, baunya udah berubah, udah nggak bisa. Gitu. Intinya salah satu 3 sifat warna tadi, gitu ya. Salah satu 3 sifat dari air tadi. Apa tadi? Warna, rasa, bau. Gitu. Dilihat dari situ. Maka nanti sangat tergantung banget. Terus sekali lagi yang saya bilang empiris, maksudnya kita lihat dulu teliti kandungannya apa nih, jangan-jangan udah tercampur dengan begitu banyak. Kan pernah kan ada kan video apa tentang ada kelihatan airnya jernih, totonya apa udah terkombinasi dengan radioaktif, kan gitu kan? Empiris banget itu, ya kacamata laboratorium gitu. Jadi insya Allah ya, fikih itu selalu bersandingan dengan sains, bersandingan dengan sains. Ini belakang dulu, di belakang nih. Belakang bapak tuh. Ya, Andri. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Pak Herman. Ya Pak Ustaz, hampir sama dengan Pak Lutfi pertanyaannya. Tapi ini tentang air hujan. Air hujan, air yang turun dari langit, apakah yang kita tampung langsung, air hujan langsung kita tampung dengan ember, atau mampir dulu ya ke rumah Genteng. palang genteng dan sebagainya yang sebenarnya mungkin genteng itu juga Kotor. sudah mengandung najis, zat atau benda yang dianggap kotor, yang harus dibersihkan. Iya. Iya, silakan. Ya. Apakah ya seperti itu atau bagaimana? Iya. Iya. Ya intinya air hujan itu yang benar-benar bersih murni sebenarnya. Langsung. Bersih murni langsung. Langsung. Ya.
Terus kalau yang dari genteng gimana? Ya tergantung, dilihat juga kan. Gentengnya ada apa? Kalau gentengnya nggak ada apa-apa kan ya. Ada burung. Tikus, burung, mungkin. Iya. Kan dulu biasa pengen kecil suka main Pengen main burung. Kalau bercampur sama kotoran burung masih mending ya. Karena kotoran burung ini kalau saya secara pribadi berpendapat kotoran burung itu termasuk benda suci. Karena kotoran burung adalah kotoran yang berasal dari burung yang halal dimakan. Setiap hewan yang halal dimakan, kotorannya itu suci dan najis. Gitu. Makanya dulu Nabi disebutkan bahwa beliau itu yang pernah sholat di kandang kambing. Yang terkait ini apa? Otomatis banyak kotoran dan air kencingnya. Dan banget yang paling tegas adalah dalam hadis Sahih Bukhari itu kalau tidak salah. Sebutkan juga dalam kitab Fathul Qadir ya, karya Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya bahwa ada segolongan orang yang dia sarankan Rasulullah minum air kencing unta termasuk hewan yang halal dimakan. Maka secara hadis itu mengandung kaidah kata para ulama. Berarti apa? Bahwa setiap makanan hewan yang halal dimakan kotorannya jadi najis. Burung jangan najis. Cuman kalau udah percampurannya parah, ya nggak bisa. Tadi lah. Ini sebenarnya pembahasan yang dahulu kan ini. Iya. Waktunya nggak cukup, kerjanya sampai jam 10 nih. Jadi kalau hujan itu ya tergantung dilihat. Meskipun lewat genteng, tapi kalau dia masih kelihatannya murni, masih ini ya nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi kalau aman ya memang ya langsung gitu. Dan sekali lagi ini perlu data empiris juga karena ada juga yang mengatakan kalau hujan di ibu kota atau di Jakarta itu biasanya 30 menit awal tuh udah bercampur dengan polusi biasanya. Nah, makanya sekali lagi lihat empirisnya itu. Apakah air kadang-kadang gitu kan? Kayak airnya jadi pelangi gitu. Itu akibat percampuran dengan apa? Asap knalpot kan. Nah, itu dilihat gitu. Ya. Amannya apa? Ya udah buka keran. diatur pendro. Baik, sudah Pak Ahmad ya kira-kira. Ya. Selanjutnya tadi Pak Awar silakan Pak. Saya kira ada satu mungkin air sungai yang agak keruh itu bisa dipakai wudhu bersuci. Iya, air sungai yang keruh ini dilihat keruhnya dengan sebab apa. Dalam kitab Kifatul Ahyar juga nanti dirinci air yang keruhnya itu ketika sebabnya karena makor wal majrul ma ya atau litulil muksi. Muksi itu adalah ya airnya itu terlalu lama tersimpan. Kadang-kadang muncul akhir dari situ tuhlut itu lumut. Ya, itu masih boleh tuh dipakai meskipun ada perubahan. Adapun kalau sungai yang kayak di Kalimantan kan warnanya coklat tuh Zat, gimana? Itu masih boleh tuh. Karena dia itu percampurannya dengan tanah yang menjadi apa? Tempat alami bagi lewatnya air sungai. Itu masih dimaafkan. Yang nggak boleh tuh kalau kayak udah di Jakarta. Campuran udah macam-macam kan limbah, makanya warnanya kadang hitam gitu. Warnanya abu-abu tuh nggak bisa tuh. Kalau yang dia air sungainya percampurannya karena bercampur dengan ya tempat dia mengalir seperti lumut atau seperti apa tanah itu masih dimaafkan. Gitu. Allah. Terima kasih Pak. Yang lain sebelah kiri. Iya silakan. Terkait Pak dengan Marwan, air silakan. ini Pak. Kalau air ini boleh nggak? Boleh, air tanah. Jatuhnya kan air tanah. Boleh dipakai untuk berwudu. Terus satu lagi Tapi cap kaki 3 itu saya pikir ya. Nah, itu kan dia saya belum terlalu pasti sih, cuman dari komposisinya kan dia kebanyakan kimia ya. Ya, karena begini, air yang suci tapi tidak mensucikan itu kadang-kadang dia kelihatannya sifatnya kayak air mutlak, kayak air asli gitu kan. Warnanya, ya kan, aromanya. Tapi kata para ulama bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah bagaimana komposisinya. Makanya sekali lagi ini empiris banget. Ya pembahasan tentang air itu empiris banget. Tapi dilihat lagi, apakah campuran? Karena kan ya dengan teknologi canggih sekarang tuh kadang-kadang apa? Ya air ya kelihatannya sama, mirip, rasanya sama, tapi karena dia udah campur dengan kimia banyak, jadi komposisi air itu udah sangat berubah. Sehingga pada saat itu dia kalau udah kayak gitu secara zahirnya dia nggak dianggap sebagai air mutlak yang suci mensucikan. Ya,
air mutlak itu masih air mutlak dari tadi anak sebut mutlak tuh sebut terus. Air mutlak itu air yang dia ya memiliki sifat dasar sebagai air asli yang tidak terikat dengan sifat apapun. Itu air mutlak. Ya misalnya sifat yang mengikatnya itu apa? Air kopi, air teh, ya, yang wangi air mawar, air bunga mawar kan ada gitu. Itu nggak bisa tuh karena dia adalah air yang sudah terikat dengan sifat yang bersifat mengikat dan tidak bisa terlepas darinya. Gitu. Itu yang mutlak. Mutlak itu secara bahasa artinya yang terbebas dari segala ikatan sifat apapun karena memang air itu tidak tercampur dengan apapun dengan benda-benda apapun. Itu yang mutlak namanya. Ini yang mutlak itu karena sumber di tanah. Gitu. Bisa dipakai. Nah, jadi kalau air hasil dari penguapan atau air dari kondensasi AC misalnya itu termasuk air mana Ustaz? Nana masih agak lupa ya. Itu kondensasi AC itu apakah dia benar-benar murni sebagai uap dari udara? Karena udara kita kan juga mengandung air kan, oksigen itu kan. Oksigen itu kan H2O kan, hidrogen dan air kandungannya. Apakah dari itu tidak? Saya lupa dulu, saya pernah baca tuh jurnal artikel ilmiahnya tentang fikih air AC itu. Tapi saya lupa, nanti coba saya cari lagi nih. Cuman lebih baik di ini dulu, di skip dulu untuk dipakai ya, karena air AC juga ada yang bilang dengar-dengar itu juga mengandung kimia-kimia hasil dari pengolahan udara yang ada dalam mesin AC, ada freonnya juga kan AC. Jadi lebih baik jangan. Yang lain Kita Pak? coba cari lagi. Ada lagi? Pak Lutfi mau ditanya Pak? Termasuk air kolam renang gitu kan. Bapak Iya. mau Dilihat Terkait dengan kelihatannya kan jernih itu air kolam renang kan. Tapi kalau kaporitnya berasa, nah makanya nanti air itu bisa dipakai atau enggak bukan dilihat warnanya aja Pak Tatang, Iya. rasanya. Oh ini kaporitnya lek, ini tajam ini, nggak bisa. Jadi lihat itu warna, rasa dan bau. Kadang kalau warna zaman sekarang kan kimia, teknologi canggih bisa menipu. Tuh yang ada minuman dari mana tuh Filipina tuh namanya banana apa tuh. Jadi bentuknya ada jernih tapi rasanya pisang. Pernah lihat ya sirup? Ya minuman dari Filipina. Itu sirup rasa pisang tapi warnanya air putih. Jernih. Nah, makanya itu dari situ rasa pisang. Nah, nggak bisa tuh pakai itu kan rasanya udah berubah. Yang Sprite gitu ya. Sprite gitu. Sprite itu kelihatan sih ya karena soda. Soda. Karena sirup-sirup itu tuh yang kimianya itu secara kasat mata agak menipu. Kalau masalah jumlah air Ustaz, apa nih mendahului Jumlah? jumlah airnya? Kan dulu Dua bulan. dulu masih kecil kan sering ada 1 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, harus apakah harus lebih dari 1 bulan sebagai ini batasannya? Itu nanti ada diskursusnya di pembahasan air najis. Sama nanti juga air yang suci tapi tidak mensucikan pada sub pembahasan air mustakmal namanya. Air mustakmal, air bekas pakai. Air bekas pakai wudhu sama air bekas pakai cuci dari benda najis. Mustakmal ada namanya air mutawwir, ada al-ma'un najis atau air najis, dan juga ada air yang mutlak. Ada lagi namanya air musyammas. Istilah fikih Syafi'inya. Air musyammas apa air musyammas? Air yang panas karena matahari, yang airnya itu ada pada wadah logam selain emas dan perak. Definisinya panjang banget. Ya, menarik sekali. Insya Allah detail banget aku mau lebih detail banget ya Allah, Masya Allah sempurna sekali agama kita. Iya Pak. Ya, terakhir mungkin ya. Terakhir. Silakan. Kalau yang ada hanya air yang tadi dibilang mungkin air suci tapi tidak bisa mensucikan gitu,
yang ada hanya itu, misalkan ketika Betul. Alvin air sumurnya bau gitu. Tapi yang ada cuma itu Ustaz. Iya. Nah itu apakah kita jadinya harus tayamum atau bisa pakai itu? Iya, Masya Allah. Itu dilihat kondisinya. Kalau nggak ada ya tayamum. Gitu. Nanti kalau ini pembahasannya ke tayamum sebenarnya. Ketika kita tidak ada air bagaimana? Ya, maka dicari dulu berarti namanya tolak. Ya, tolak itu air, mencari air. Nanti bisa dua keadaannya, dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar nih kita nih. Kalau dalam keadaan safar nanti ada bridge-nya lagi. Kita lihat dari hadul gauf. Hadul gauf itu jarak orang teriak. Ya, jarak orang teriak itu 300 meter. Misalnya dari tempat kita berdiam ketika safar. Gitu. Ya, kalau lebih dari itu nggak ada, nah berarti kita nanti boleh tayamum. Nah, ada syarat-syaratnya deh. Nanti di pembahasan tayamum. Gitu. Kalau nggak ada, ya tayamum. Gitu. Kalau udah nggak ada sama sekali. Terus, ya pertanyaan juga menarik. Kadang-kadang orang nanya, kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, gimana Ustaz? Nah, itu menarik gitu. Ya, itu namanya sholatu faqidit tahurain. Sholat orang dalam keadaan tidak bisa bersuci, baik wudhu atau tayamum atau mandi besar atau tayamum. Pada saat itu dia sholat dalam keadaan tanpa wudhu, tanpa bersuci. Ya, cuma nanti ada khilaf di situ, apakah dia setelah itu ngulang lagi atau enggak. Jadi dari zohir dalil dan juga mazhab Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i berkesimpulan orang kayak gitu ngulang sholatnya, ngulang sholatnya. Allah a'lam bishawab. Kalau orang sakit Orang sakit ada lagi nih perinciannya, gimana sakitnya? yang di rumah saya itu kan dia wudhu nggak bisa itu kan. Wudhu bisa dong. Tergantung sih, tergantung lagi sekali lagi dengan hasil evaluasi dari dokter. Nanti dokter Nggak gitu ya. bisa turun lagi dari ranjang itu. Bisa di ranjang itu mungkin pakai semacam apa semprotan kan. Set. Nanti dibasahin bagian wudhunya, diangkat sedikit bisa. Kalau nggak bisa gerak tetap harus sholat kan. Diwudukan. Diwudukan. Nggak bisa sholat ya. Kalau bisa sholat. Sholatkan. Kalau bayangannya mungkin Bapak bayangin, Ustaz, ada kan orang lagi sakit dia nggak bisa gerak, digerakin aja sakit gitu kan? Ya banyak terjadi orang yang di ICU itu kan. Iya. Bisa sadar. Tapi dia kan Oh itu kesadarannya hilang. Kalau orang yang sakit sampai menghilangkan kesadaran itu gugur wajib